hormati saya hormati Ibu Clara sebagai Ketua Program Pengembangan UMKM yang mengepalai teman-teman untuk melaksanakan hibah ini, Pak Teguh sebagai narasumber pada sore hari ini, dan teman-teman sekalian serta Ibu, Bapak, dan mungkin juga adik-adik mahasiswa yang tergabung di dalam program pengembangan UMKM yang dimotori oleh Universitas Pembangunan Jaya bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek Dikti, gitu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, izinkan saya menyampaikan terima kasih karena sudah bergabung pada kegiatan yang panjang, yaitu pengembangan UMKM mulai A sampai Z nanti sampai selesai. Nah, terkait dengan program pengembangan manajemen UMKM, nanti kita akan mengikuti 5 rangkaian seminar atau kita sebut saja workshop, ya, pelatihan. Nah, kelima pelatihan itu mengambil 5 tema. Yang pertama adalah pemasaran, yang kedua itu nanti sumber daya manusia, yang ketiga keuangan, keempat perpajakan, dan yang terakhir nanti kita akan mengadakan workshop tentang perbankan. Nah, itu merupakan rangkaian tematik yang perlu kita buat dalam upaya kita semua untuk mengembangkan bisnis kita. Dan kita sadar bahwa bisnis itu selalu butuh strategi pasar, butuh strategi sumber daya manusia, strategi keuangan, dan juga mengenai pengelolaan proses perbankan dan juga perpajakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan diajak oleh Pak Teguh berbincang-bincang mengenai strategi pemasaran, ya. Dan semoga Bapak Ibu dengan rangkaian acara ini bisa mendapatkan manfaat dan makna yang besar untuk pengembangan bisnis Ibu, Bapak, dan adik-adik mahasiswa sekarang dan di kemudian hari. Saya pikir begitu saja. Saya mengucapkan terima kasih dikasih waktu untuk berbicara, dan selanjutnya saya serahkan kepada MC Nawang Wulan. Baik, terima kasih banyak Pak Toto atas sambutannya. Sebelum masuk ke acara inti, mari kita sambut dulu narasumber kita, yaitu Pak Teguh Prasetyo, SC, MSI, CISMA, PME. Saya akan bacakan CV beliau. Beliau menjalani studi S1 Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang di tahun 1992. Kemudian melanjutkan studi S2 Ilmu Manajemen Magister Sains Program Pasca Sarjana UGM Jogja di tahun 2001. Beliau merupakan dosen di Prodi Manajemen UPJ sejak tahun 2014 sampai saat ini. Beliau juga merupakan seorang koordinator mata kuliah kewirausahaan sejak tahun 2019 sampai saat ini juga. Selain itu, beliau merupakan auditor internal UPJ sejak tahun 2021. Pak Teguh juga pernah bekerja sebagai Kepala Jaya Launchpad FHB UPJ di tahun 2016 sampai 2019. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Manajemen di UPJ pada tahun 2012 hingga 2015. Selain menjadi dosen, Pak Teguh juga memiliki karya berupa buku, jurnal, dan publikasi ilmiah. Di antaranya adalah Dasar-Dasar Manajemen dan Penciptaan Usaha Baru. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke acara inti dan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Teguh selaku narasumber kita hari ini. Kepada Pak Teguh dipersilakan. Ya, terima kasih. Wulan. Selamat sore Bapak Ibu rekan-rekan yang pada kesempatan ini sudah hadir dalam kaitannya dengan satu kegiatan yang diinisiasi oleh tim yang dipimpin oleh Ibu Clara, ya, bekerja sama dengan Kedai Reka, ya, Kedai Reka, kemudian dengan Kemendikbud Ristek, begitu, untuk bersama-sama mencoba membantu dan mendampingi pengembangan wirausaha, entrepreneur atau bisnis
utamanya UMKM di area Tangerang Selatan. Saya diminta untuk berbagi, berdiskusi terkait dengan aspek pemasaran atau marketing. Ya, saya akan share materi. Oke, materi saya sudah muncul? Sudah ya, baik. Pada kesempatan ini saya membawakan satu materi yang atas permintaan panitia, saya beri judul strategi pemasaran yang efektif bagi produk UMKM di masa post-pandemic atau pasca pandemi COVID-19. Topik atau judul ini dipilih tentu dengan pertimbangan bahwa kondisi sekarang memang kita sedang berada dalam masa pandemi COVID, dan itu memberi berbagai tantangan-tantangan, terutama terkait dengan para pelaku UMKM, ya. Meskipun tidak hanya UMKM tentu saja yang terkena dampaknya, ya, tapi sekarang kita coba untuk bicara lebih kepada aspek impact atau dampak pandemi COVID di kalangan pelaku usaha UMKM. Saya ingin kita coba untuk sama-sama melihat situasi saat ini. Supaya lebih leluasa, setiap saat ada hal-hal yang barangkali Bapak, Ibu, atau saudara-saudara ingin sampaikan, bisa langsung di-unmute, kemudian menyampaikannya, begitu ya, supaya kita tidak, atau saya tidak lupa atau terlewat, begitu, nanti kemudian kita bisa diskusikan. Ya. Kita punya waktu sampai jam 3:30 ya, jam 3:30. Jadi mudah-mudahan cukup bagi kita nanti untuk berbicara terkait dengan tema yang sudah saya siapkan. Oke, situasi saat ini kalau kita lihat, tentu yang pertama kita berada dalam pandemi COVID-19, ya, di mana untuk mengantisipasi atau menyikapi pandemi tersebut, kemudian pemerintah berusaha memberikan suatu upaya-upaya, gitu ya. Kalau kita ingat, COVID itu mulai muncul sekitar bulan Maret ya di Indonesia. Bulan Maret itu kasus pertama ditemukan 2020 ya. 2020, jadi sekarang sudah hampir 1,5 tahunan itu kondisinya. Saat itu belum dijumpai cara terbaik atau paling efektif untuk menyikapi COVID, begitu ya. Masih dikembangkan berbagai metode, berbagai upaya, termasuk pengembangan vaksin, ya, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kemudian di Indonesia saat itu ada berbagai usulan-usulan, namun kemudian yang disepakati atau dijalankan adalah skema pembatasan aktivitas, ya, dengan pembatasan sosial berskala besar, PSBB, gitu ya. PSBB di mana seluruh warga negara Republik Indonesia yang tinggal di Indonesia diminta untuk menahan diri untuk tinggal di rumah, ya. Kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan dengan menerapkan 3M, ya kan? Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dalam keadaan air yang mengalir, dan kemudian menjaga jarak. Nah, ini yang dilakukan. Lalu berubah terus nama aktivitasnya yang terakhir yang kita ketahui menjadi PPKM, ya. Pembatasan kegiatan masyarakat awalnya di level 4, kemudian sekarang
sebagian daerah sudah turun ke level 3, bahkan ada yang sudah di level 2 gitu ya. Untuk kita yang tinggal di Tangerang Selatan atau saya kebetulan di Jakarta Selatan, ya kita masih berada di level 3 ya. Itu satu, pandemi COVID dan apa yang kemudian dilakukan untuk itu. Yang terkait dengan situasi COVID tadi, pandemi, lalu muncul kondisi perekonomian yang juga terdampak ya. Karena apa? Dengan penerapan pembatasan aktivitas, termasuk juga larangan untuk melaksanakan kegiatan bekerja di kantor dan belajar di sekolah bagi pelajar, mahasiswa maupun karyawan, kecuali di sektor-sektor yang disebut dengan sektor esensial. Berarti apa? Mobilitas itu memang kemudian menjadi sangat rendah. Ya, masih ada, tetapi sangat rendah, jauh lebih rendah dari kondisi normal. Hal yang kemudian berdampak adalah ada banyak sekali para pelaku usaha yang mereka melaksanakan kegiatannya, mungkin di antara yang hadir di sini juga merasakan hal tersebut. Mereka berinteraksi dengan konsumen itu melalui interaksi sosial, artinya kalau tidak ada mobilitas, maka konsumen jadi tidak datang untuk membeli produk dia. Nah, kalau tidak ada aktivitas pembelian semacam itu, tentu saja sebagai makhluk hidup, kita tentu harus berusaha untuk bertahan hidup. Untuk itu kita tetap harus berbelanja, memenuhi kebutuhan supaya kita bisa survive. Nah, kita harus berbelanja di satu sisi. Sisi lain, di sisi lain, di sisi lain, revenue atau pendapatan berhenti atau berkurang. Nah, akhirnya apa? Berdampak kepada daya beli konsumen yang juga ikut menurun. Ya, terutama konsumen yang penghasilannya berasal dari transaksi transaksi seketika gitu ya, bukan pegawai yang menerima gaji atau upah secara tetap setiap bulan misalkan, atau yang sering disebut dengan nama fixed income ya. Kemudian itu di kondisi perekonomian terjadi daya beli konsumen yang terpengaruh, lalu dari dunia usaha atau dunia bisnis juga setelah setahun kita bisa melihat sudah semakin bertambah aktivitas usaha yang tidak mampu bertahan, ya, tidak mampu bertahan karena tadi konsumennya berkurang karena daya belinya yang menurun, berkurang karena konsumen kemudian tidak bisa datang ke tempat dia berusaha atau membuka usaha. Ya, akhirnya yang terjadi adalah penutupan usaha. Ada yang mungkin bersifat temporer, tapi ada juga yang sudah permanently menutup kegiatan usahanya. Kemudian kondisi sosial kemasyarakatan juga terjadinya pengurangan mobilitas tadi, termasuk juga larangan untuk melaksanakan aktivitas yang mengumpulkan orang dalam jumlah yang cukup banyak atau cukup besar, ya. Seperti misalkan kegiatan-kegiatan sekolah, gitu kan, rapat umum, termasuk juga pesta, resepsi, ya kan. Nah, yang semua itu sebenarnya ada aktivitas ekonominya di sana. Ya, seperti misalkan kalau sekarang kita tidak bisa melaksanakan resepsi pernikahan, padahal ketika ada satu kegiatan resepsi pernikahan, kita bisa coba hitung aktivitas ekonomi yang terlibat di dalamnya. Ya kan? Ada catering yang menyiapkan kebutuhan konsumsi pelaksanaan pesta pernikahan. Catering itu akan melibatkan mungkin ada 10-20 karyawan yang terkait dengan aktivitas untuk melaksanakan kegiatan memenuhi kebutuhan konsumsi dari satu pernikahan. Penyedia gedung, kemudian pihak yang menyewakan sound system misalkan, wedding organizer dan lain sebagainya. Semua itu kemudian jadi berhenti. Nah,
inilah situasi saat ini yang kita hadapi. Ya. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara bisa menambahkan lagi ya kondisi-kondisi yang lain yang relevan untuk dipertimbangkan dalam situasi sekarang. Ada berbagai dampak yang bisa kita lihat, gitu ya. Yang pertama tentu adanya kecemasan atau ketakutan tertular COVID, ya. Karena memang dari data yang ada, COVID-19 itu, virus COVID-19 itu memiliki kemampuan menular yang sangat cepat, gitu ya. Dan penularannya melalui interaksi. Itu sebabnya kenapa kemudian pemerintah berupaya supaya aktivitas atau interaksi sosial itu bisa diminimalkan, gitu ya. Karena itu salah satu cara untuk memutus penularan. Ya. Kemudian kecemasan ketakutan tertular tadi, lalu ada penurunan atau berkurangnya konsumen atau pembeli. Ya. Dampak penutupan usaha adalah terjadi pemutusan hubungan kerja. Di satu sisi, di sisi lain orang yang sudah di PHK atau diberhentikan juga tidak seketika itu bisa mendapatkan penggantinya karena situasinya juga tidak memungkinkan. Akhirnya mereka menjadi menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Ya. Kemudian masyarakat juga menahan diri untuk tetap di rumah, baik karena perasaan takut tertular atau karena memang dia tidak bisa bepergian, ya, seperti yang kita tahu beberapa kali pemerintah terutama dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan di libur hari raya begitu, terpaksa melakukan aktivitas penyekatan ya supaya masyarakat tidak menjalankan aktivitas mudik begitu, jadi mereka dipaksa untuk tidak keluar dari rumah. Ya. Ini dampak dari situasi yang tadi sudah kita bahas. Ya. Nah, sekarang kita juga melihat bahwa pemerintah tentu saja tidak berdiam diri. Ya. Kita juga sama-sama paham bahwa tidak ada satupun di dunia, pemerintahan di seluruh dunia yang punya pengalaman sebelumnya. Jadi kita sekarang ini dalam situasi pandemi COVID, sama-sama belajar, sama-sama baru menghadapi situasi yang pertama kali. Meskipun mungkin di awalnya ada dari China, kemudian bergeser, ya, termasuk Amerika, Inggris, Eropa, begitu kan, Australia, Asia, termasuk jalannya adalah Indonesia. Memang tidak serentak, gitu kan, ada tahap-tahap. Tetapi itu tidak memberi waktu yang cukup untuk belajar, gitu ya. Jadi pemerintah Indonesia pun juga tidak bisa belajar banyak dari apa yang sudah dialami di Cina misalkan, atau di Amerika, atau di negara-negara lain. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Nah, dalam keserbatidaktahuan itu, pemerintah juga kemudian membuat beberapa kebijakan atau tindakan, gitu ya. Di antaranya adalah setelah sekitar 1 tahun atau hampir 1 tahun, kemudian mulai ditemukan vaksinasi. Vaksinasi itu menjadi satu harapan lah, ya, harapan baru bagi seluruh masyarakat di dunia ini dalam menghadapi COVID. Karena pada dasarnya kalau secara medis sebenarnya virus COVID itu adalah sama seperti flu begitu yang bisa sembuh dengan sendirinya, gitu kan. Tetapi dia menjadi fatal ketika yang terkena itu memiliki faktor pemberat atau komorbid, gitu ya. Misalkan dia punya diabetes, punya sakit jantung atau usia, begitu kan. Nah, sehingga mestinya dia bisa sembuh dengan sendirinya tanpa perlu obat, tapi karena ada komorbid akhirnya menjadi fatal. Vaksinasi itu kemudian membuat tubuh kita menjadi lebih siap menghadapi penularan COVID tadi. Nah, karena itu kemudian pemerintah juga melaksanakan kegiatan vaksinasi sebagai kunci pemulihan kondisi nasional. Akibat dari adanya COVID tadi muncul ketidaksetaraan
ya di dalam masyarakat yang semakin besar. Ketidaksetaraan itu maksudnya begini, kalau kita lihat saja fenomena di katakanlah Jabodetabek umpamanya, ya, atau di Jakarta dengan di luar Jakarta itu sudah berbeda sama sekali, gitu ya. Kecepatan penyebaran vaksinasi, kemudian kemampuan infrastruktur dalam menghadapi atau mencegah COVID itu berbeda sama sekali. Tidak perlu harus sampai ke luar Jawa ya, bahkan di Jawa saja di beberapa wilayah atau daerah masih cukup banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh vaksinasi. Kalau kita lihat angka statistik di DKI Jakarta sudah di atas 100%, gitu ya. Artinya target vaksinasi sudah tercapai, bahkan lebih dari itu. Ya, tapi di daerah-daerah lain masih belum. Ya. Kemudian pemerintah juga menjalin kerjasama internasional dalam rangka mengatasi pandemi COVID ini dan mendorong komitmen dunia untuk pemulihan yang lebih kuat, pemulihan keadaan yang lebih kuat. Termasuk di dalamnya adalah keadaan ekonomi, ya, sosial, dan lain sebagainya. Nah, hasilnya sudah mulai terlihat. Ya. Tingkat kematian sudah jauh berkurang, kemudian tingkat hunian rumah sakit yang dicerminkan dengan angka BOR, bed occupancy ratio, juga semakin turun, begitu ya. Kita mendengar kabar Wisma Atlet di kawasan Kemayoran juga sudah semakin sedikit yang digunakan. Artinya apa? Artinya yang penderita baru semakin berkurang, begitu ya, semakin banyak yang sembuh. Ini tentu sebuah kondisi yang harus kita syukuri bersama, ya. Dari sinilah kemudian muncul tema yang tadi saya sampaikan di depan, ya, bahwa mudah-mudahan tanpa mengurangi kewaspadaan atau menjadi lengah, masa pasca pandemi itu akan segera kita jalani, begitu ya. Artinya pandeminya akan berhenti dan kemudian kita harus hidup dalam situasi atau masa yang disebut dengan post pandemic atau pasca pandemi. Kalau kita bicara tentang pasca pandemi, jadi saya nanti langsung terkait dalam materi yang saya sampaikan di sini, ya. Jadi tidak harus spesifik khusus gitu ya tentang marketing, ada di dalamnya juga. Ada dua hal yang akan kita lihat, begitu ya. Belajar dari pandemi COVID yang tidak memberi kita kesempatan untuk bersiap-siap, tidak memberi kita kesempatan untuk belajar, ya, maka sekarang kita coba untuk mencuri waktu, mempersiapkan hidup dalam pasca pandemi, gitu ya. Meskipun sekarang belum, tapi kalau kita menunggu nantilah Pak, kalau sudah benar-benar berhenti pandeminya, kita akan mulai siap-siap. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengulangi kembali bukan kesalahan ya, situasi, karena waktu itu memang tidak bisa disebut sebagai kesalahan. Kita akan mengulangi kembali situasi saat kita memasuki pandemi, gitu ya, yang serba trial and error, coba-coba ya, karena belum punya pengalaman, tidak ada kesiapan, begitu kan. Nah, sekarang mari kita coba untuk mengambil hikmah dari situasi pandemi dengan sebelum pandeminya berakhir, saya coba untuk bersiap, ya, sehingga ketika nanti situasi pandeminya benar-benar sudah selesai, kita sudah siap untuk menjalani kehidupan yang harapannya tentu jauh lebih baik. Ya. Ada dua hal yang terkait dengan masa pasca pandemi. Ya. Yang pertama adalah bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan menghadapi berbagai perubahan. Ya. Ada berbagai perubahan, ada berbagai hal yang selama ini kita jalani, yang selama ini kita lalui, begitu, sekarang harus ditinggalkan atau
berubah di sana. Jadi perubahan itu akan tetap ada di sana. Namun selain adanya perubahan-perubahan tadi, juga kita akan melihat berbagai kemungkinan yang terbuka untuk kita manfaatkan di sana. Ya. Perubahan dan kemungkinan terbuka itu bisa kita lihat dengan terjadinya perubahan tren yang sangat cepat. Ya. Jadi kalau selama ini mungkin di antara kita masih mengatakan bahwa saya dari dulu kalau berjualan ya seperti ini, begitu ya. Bahkan mungkin kita bisa mengatakan mulai dari orang tua saya dulu ya seperti ini, begitu. Kenapa saya harus tiba-tiba berubah, kan begitu ya. Nah, memang kalau itu kita anggap masih bisa dipertahankan ya tidak perlu berubah, gitu kan. Tetapi persoalannya adalah kalau toh kita tidak berubah, pembeli kita yang barangkali berubah, ya konsumen kita yang barangkali berubah, masyarakat yang barangkali akan berubah, gitu ya. Sehingga akhirnya ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri. Ya. Apa yang sudah berpuluh-puluh tahun terjadi setelah pandemi ini nanti juga akan tetap berubah. Misalkan apa ya? Bekerja dari rumah, gitu. Work from home, atau sekolah dari rumah. Meskipun kita tahu beberapa hari yang lalu Pak Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, Mas Nadiem Makarim, mencoba menjajaki untuk menerapkan belajar kembali ke sekolah. Ya. Karena saya juga sekarang sedang persiapan di Jakarta untuk mulai aktivitas pembelajaran kelas. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena memang bagi siswa, bagi mahasiswa, cara belajar dari rumah menyulitkan buat mereka, ya, menyulitkan. Selain siswanya, juga orang tua juga terbebani dengan itu, ya, sehingga wacana untuk memulai sekolah, belajar di sekolah atau kuliah di kampus itu juga sekarang semakin dimatangkan. Ya, salah satunya adalah kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan para guru, dosen, ya, tenaga kependidikan untuk mendapatkan vaksinasi secara lengkap dan siswa mahasiswa. Ya, jadi kalau kita di UPJ, para mahasiswa UPJ juga alhamdulillah sudah divaksin, ya. Kemudian para dosen, tenaga kependidikan juga semuanya sudah vaksin secara lengkap, gitu ya. Nah, sehingga itu dari satu sisi menggembirakan. Tapi di sisi lain, fenomena bekerja tanpa perlu ke kantor ini juga akan terus berjalan, gitu ya. Kenapa demikian? Padahal misalkan sudah tidak ada pandemi lagi, kenapa masih tidak perlu ke kantor? Satu hal yang kita pelajari dari pandemi kemarin adalah ternyata ada jenis-jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan tanpa harus ke kantor. Di sisi saya bekerja di salah satu perusahaan begitu. Nah, di tempat dia itu sudah menetapkan bahwa kita akan secara permanen work from home. Jadi mereka memutuskan untuk tidak ada lagi karyawan yang perlu datang ke kantor, kecuali dalam kondisi tertentu. Ya. Artinya apa? Kantor tetap ada, tetapi ukurannya dipersempit, gitu ya, karena mereka menyewa di kawasan perkantoran, begitu. Dengan adanya work from home, ruang kantor yang disewa dikurangi. Sekarang tinggal 50%. Nah, itu kan sebuah penghematan bagi perusahaan, ya. Jadi kalau misalkan beban sewa per bulan selama ini misalkan 10 miliar, kalau tinggal separuh kan tinggal 5 miliar, begitu kan. Nah, tidak hanya sewa ruangan, ya, biaya-biaya yang terkait dengan masalah listrik, ya kan, air, apalagi internet, itu juga bisa
kurangi. Nah, ini adalah salah satu contoh. Sehingga ketika mereka melihat bahwa loh, saya dari rumah saja bisa semua kok dikerjakan. Akhirnya mereka berkesimpulan kalau begitu kita tidak perlu lagi kembali ke kantor ya. Jadi kantor hanya sebagai apa istilahnya mungkin titik kumpul gitu ya ketika ada kebutuhan, tapi aktivitas sehari-harinya semua mengerjakan di rumah masing-masing. Ini akan terus berlanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Jadi tren perubahan akan sangat cepat. Yang kedua, kemudian pekerjaan itu tidak perlu ke kantor, masih akan terus berlanjut. Lalu dengan itu, sekarang kita bisa memanfaatkan perubahan dan peluang. Tetapi apa yang kita butuhkan? Keterbukaan dalam berpikir. Ya. Kalau kita melihat situasi pandemi, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kondisi interaksi dengan pembeli yang berbeda, hanya dari sisi-sisi yang negatif, tentu kita akan melihatnya sebagai, aduh nggak ada masa depan nih, nggak ada harapan, dan lain sebagainya. Tapi coba kita melihat dari sisi yang lain, sisi yang berbeda. Ya. Seperti tadi contohnya. Ya. Ada penghematan dari sisi sewa, kemudian karyawan juga jadi saya dengan Ibu Hastuti Naibahu dan Pak Darisan Hulu pernah melakukan penelitian yang kemudian juga kita publikasikan di jurnal itu tentang kualitas kehidupan pekerjaan dan kehidupan rumah, ya. Work life quality, ya. Jadi bagaimana kita meneliti bagaimana para pegawai karyawan itu mengalami suatu kondisi, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin juga pernah mengalami ketika kita berangkat ke kantor, sebelum berangkat ada masalah di rumah, masalah itu akan terbawa sampai kantor, kan begitu ya. Atau sebaliknya, mau pulang tiba-tiba dipanggil bos, dimarah-marahi, begitu akhirnya sampai di rumah marah-marah kepada keluarga misalkan. Padahal mereka tidak salah apa-apa, contohnya begitu. Nah, sekarang tantangannya adalah itu dijadikan satu. Jadi kita di rumah, tapi sekaligus sebagai karyawan, kalau kita sebagai karyawan, kita di kantor, tapi kantornya ada di rumah, begitu ya. Sehingga interaksi itu menjadi campur baur, begitu ya. Nah, ini adalah satu kondisi yang harus kita lihat, gitu ya. Misalnya begini, yang saya sebut sebagai peluang tadi, ya. Kalau kebetulan ada di antara peserta yang masih juga sekaligus sebagai karyawan, selain sebagai pelaku usaha begitu, ya. Ketika harus bekerja di rumah, kan kita jadi tidak perlu mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk ke kantor, begitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang waktu, kita masih bisa, kalau kebetulan masih memiliki putra-putri yang kecil usianya dalam pengawasan, gitu ya. Sambil bekerja kita bisa mengawasi mereka dan sebagainya. Ya. Inilah yang saya maksud dengan melihat dengan pemikiran terbuka, kemudian bisa memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Ya, kemungkinan baru yang tidak terbatas. Ini yang terkait dengan perubahan dan kemungkinan yang terbuka. Hal lain yang akan kita lihat dalam masa pasca pandemi nanti adalah memerlukan pendekatan atau strategi baru dan berdimensi jangka panjang. Nah, ini termasuk di dalamnya tentu dalam kaitannya dengan pemasaran, ya, atau marketing. Ada beberapa aspek yang bisa disarankan ketika kita nanti sudah memasuki masa pasca pandemi atau post pandemic COVID. Ya. Di antaranya, ya, tentu nanti kita bisa mendiskusikan apakah masih bisa ditambah atau dikurangi saja atau bagaimana. Ya, tapi di antaranya adalah yang pertama, kita memusatkan perhatian kepada pelanggan yang sudah kita miliki. Kenapa demikian?
kita harus ingat bahwa kalau saat ini kita masih memiliki customer, masih memiliki pelanggan, masih memiliki pembeli, itu harus benar-benar dilihat sebagai sebuah apa ya, sebuah anugerah, sebuah berkah gitu ya. Karena kondisinya seperti ini, maka kita harus benar-benar menjaga supaya pelanggan yang kita miliki ini akan tetap datang kembali ke kita atau akan menjadi pelanggan yang loyal kepada kita. Jadi jangan pernah, mungkin Bapak Ibu tidak pernah melakukan itu ya, tetapi kadang ada orang yang beranggapan begini, saya tidak perlu memelihara atau menjaga pelanggan saya, toh produk saya ini laris banget gitu ya. Jadi kalau toh satu pergi pasti ada 3 orang yang akan menjadi pelanggan baru saya. Kalau ada 2 yang pergi, ada 5 orang gitu. Nah, kita harus ingat, ya, kita ada di kondisi pasca pandemi. Ya. Jadi kalau masih ada yang bertahan saja itu sudah sangat baik. Gitu ya. Kita tidak bisa terlalu muluk untuk mengharap adanya pembeli baru. Maka pastikan yang sudah dimiliki ini harus benar-benar dijaga. Ya. Kemudian selama pandemi kita sudah banyak belajar, ya. Entah berhasil atau mungkin kurang berhasil, tapi situasinya menyebabkan kita menuntut kita untuk belajar. Sedapat mungkin apa yang kita lakukan itu beralih ke daring atau secara online. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, saya kan cuma jualan apa ya, misalkan saya cuma buka warung kecil gitu ya. Masa sih saya bisa beralih ke online? Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bicara tentang online atau daring itu tidak perlu diartikan sebagai harus menggunakan komputer canggih dan lain sebagainya, ya, butuh biaya mahal dan sebagainya. Tidak. Gitu ya. Yang diperlukan adalah mengubah pola pikir kita. Ya. Kalau kita menutup diri kita dengan mengatakan bahwa ya orang yang mau membeli barang saya harus datang ke tempat saya, maka kita tidak akan pernah bisa beralih ke online. Padahal itu sebenarnya hanya mengubah pola pikir. Ya. Tapi kalau kita berbesar hati untuk melihat peluang itu, maka sebenarnya untuk beralih ke online itu sesuatu yang sangat dimungkinkan. Ya. Apalagi sekarang ini infrastrukturnya atau pihak-pihak yang bisa membantu kita untuk menjadi online itu sudah cukup banyak. Ya. Saya punya kenalan yang mungkin usahanya sama seperti sebagian dari Bapak Ibu di sini, dia berjualan produk makanan, ya, punya warung kecil begitu. Tapi kemudian dia beralih online sambil mempertahankan yang offline atau yang konvensional yang biasa. Dan ternyata dia sudah beralih itu sebelum masa pandemi waktu itu, ya, sudah beralih. Ternyata yang menyelamatkan dia di saat pandemi itu adalah yang online tadi, karena pemerintah kan kemudian melarang orang makan di tempat gitu ya. Jadi tidak boleh datang untuk membeli makanan di situ, sehingga akhirnya usaha dia bisa bertahan ya karena online tadi. Nah, jadi kalau saat ini mungkin Bapak Ibu teman-teman ada yang belum, mulailah memikirkan cara atau mempersiapkan gitu ya untuk beralih ke daring atau online. Kemudian yang ketiga, berinvestasi di periklanan yang berbasis sosial media. Kalau kita bicara pemasaran, kalau kita bicara strategi pemasaran, maka kita tidak bisa lepas dari ya kita semua sudah tahu lah, ya, sudah pernah belajar begitu. Kalau secara konsep, secara teori, bicara tentang marketing itu ada singkatannya sangat terkenal yang sudah diajarkan di kelas gitu ya sejak di semester 3 atau semester 2 begitu ya.
4P singkatannya begitu ya. Marketing itu bicaranya 4P katanya. Ya. P yang pertama itu adalah produk atau produk, apa yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut. Ya. P yang kedua adalah price ya, atau harga. Ya. Berapa harga jual produk yang kita buat. Kalau saya membuat misalkan ballpoint begini, ya, lalu ballpoint ini mau saya jual berapa? Nah, itulah price, ya kan? Metodenya tentu bermacam-macam, cara penetapan harganya. Ya. Kemudian P yang ketiga adalah promotion, ya, promosi. Kenapa promosi itu penting dalam marketing? Karena orang tidak akan tahu kita punya produk kalau kita tidak melakukan upaya promosi, ya kan? Bisa kok Pak, teman saya tidak pakai promosi, produknya laku betul. Bisa saja seperti itu, ya kan? Mungkin karena apa? Karena P yang keempat. Nah, ya kan? Product, price, promotion. P yang keempat adalah place, lokasi atau tempat. Ya. Kalau dia membuka warung di tempat yang lalu lalang orang sangat tinggi, lalu lintasnya sangat tinggi, kemungkinan untuk dilihat kan besar di situ. Kemungkinan orang untuk pengen tahu besar. Kemungkinan orang pengen mencoba besar. Ya. Sehingga tanpa promosi mungkin dia akan laku. Tetapi harus dibalik. Seandainya dia juga melakukan promosi, maka kemungkinan produknya untuk laku akan semakin besar. Ya. Jadi itu sebabnya kenapa promosi menjadi penting dalam pemasaran. Nah, iklan itu menjadi salah satu bagian dari promosi tadi. Ya. Kenapa media sosial? Kenapa media sosial? Karena situasinya. Ya, situasinya. Jadi sekarang ini kalau kita tidak memanfaatkan media sosial bisa bisa kalau yang sekarang sedang naik daun itu apa? TikTok misalkan, bisa ke Instagram, bisa ke Facebook, bisa ke apa lagi? WhatsApp, gitu kan? Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Ya, saya bahkan tidak bisa menyebut satu persatu secara lengkap ya, karena ada media sosial yang sesaat kemudian hilang, ada yang bertahan cukup lama. Ya. Kalau seperti saya ini, saya generasi Facebook, Twitter, gitu kan. Tapi di antara peserta di sini mungkin Twitter itu apa sih Pak, gitu ya. Itu kan yang dipakai bapak saya dulu, misalkan begitu. Iya bisa. Gitu ya. Generasi yang sekarang mungkin lebih kenal TikTok, ya kan, lebih kenal YouTube, gitu kan, YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Itu semua bisa kita manfaatkan. Nah, kalau kita tidak mau ke sana, apa yang terjadi? Pertama adalah, pertanyaannya, kenapa kita tidak mau menggunakan media sosial? Ya. Karena media sosial itu memberi kita peluang yang luar biasa. Ya, peluang yang luar biasa. Jadi sebenarnya jangan menanyakan, kenapa sih Pak Teguh saya harus ke media sosial? Namun balik pertanyaannya menjadi, kenapa ya saya kok tidak memanfaatkan media sosial? Kan begitu, ya. Karena tadi peluangnya luar biasa. Mungkin nanti akan ada sesi yang kita bisa secara lebih khusus bicara tentang pemanfaatan media sosial. Ya. Kemudian kita perlu melakukan penawaran dan kesepakatan yang sifatnya eksklusif, gitu ya. Situasi kemarin kita jadi bisa belajar. Situasi kemarin itu selesai pandemi. Kita bisa jadi belajar bahwa kita tidak boleh kaku lagi. Kita harus punya fleksibilitas, keluasan. Ya. Kalau dulu barangkali situasi normal, kita bisa katakan, Anda kalau tidak membeli 10 ya jangan beli dari saya. Tapi situasi pandemi kemudian mengajari kita bahkan jangankan 10. Kalau ada yang mau beli 1 saja, saya layani. Kan begitu. Nah, itulah yang perlu kita lakukan, ya, kemampuan untuk memberikan penawaran, kesepakatan yang sifatnya itu eksklusif. Eksklusif itu maksudnya tidak
bersifat umum. Mengapa ini penting? Karena eksklusif itu tidak selalu mahal ya, tidak harus diartikan sebagai mahal. Eksklusif itu bisa membuat seseorang, terutama pelanggan kita atau partner kita, rekan kita, merasa spesial, merasa spesial. Nah, dengan perasaan spesial itu dia akan menjadi loyal. Ya. Kemudian memperbaiki strategi komunikasi, ada banyak cara untuk membangun persepsi yang lebih positif hanya dengan mengubah cara kita berkomunikasi, ya. Tanpa perlu melakukan hal-hal yang memerlukan banyak biaya. Ya. Misalkan, mungkin Anda pernah melihat ada saran yang disampaikan bahwa kalau berkomunikasi sebaiknya tidak menggunakan kata tidak. Gitu, ya. Kata-kata negatif dihilangkan dalam komunikasi kita. Itu akan membangun sebuah chemistry atau satu lingkungan yang positif. Gitu. Saya tidak bisa, gitu. Ini mahal, misalkan, atau jelek dan lain sebagainya. Kata-kata itu ada banyak padan katanya yang lebih positif, gitu kan? Tidak bisa, mungkin bisa diulangi dengan menggunakan istilah belum berhasil, ya kan? Mahal bisa menggunakan kata yang tidak murah, gitu, ya kan? Tapi esensinya sama, tapi yang terdengar di telinga bisa berbeda, ya. Kemudian, Pak Teguh, maaf Pak. Ya, silakan. Untuk waktu presentasinya 9 menit lagi. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Fokus kepada kanal iklan yang berbayar. Tidak semua yang berbayar itu menjadi beban sebenarnya. Ya. Kita menggunakan yang gratis bagus gitu ya, tetapi kalau sosok membantuin polisi, padahal dia cuma pengen tahu skema polisi ini untuk ya gratis, tapi kalau kemudian menjadi tidak efektif juga sebenarnya percuma. Jadi jangan pernah ragu untuk menggunakan yang berbayar, tapi juga harus dipilih secara cermat. Ini yang akan terus menguat dalam era pasca pandemi, ya, virtual event seperti yang sekarang kita lakukan ini, webinar seperti ini akan terus ada. Manfaatkan itu. Kemudian audio, podcast contohnya. Jadi ini juga akan terus, tidak akan berhenti. Lalu pengalaman personal. Sekarang ini orang tidak perlu harus datang, ya, tapi dia bisa dijembatani dengan memanfaatkan misalkan virtual reality, VR atau augmented reality, begitu ya, sehingga seolah-olah dia bisa berada di tempat kita, padahal dia hanya melihat dari tempat dia sendiri. Kemudian lokalisasi pemasaran. Ini tren yang akan terus menguat. Nah, bagaimana dengan yang bisa kita lakukan, dan ini perlu persiapan, yang nantinya akan dijalankan setelah masa pandeminya lewat. Yang pertama adalah, tentu Bapak Ibu saat ini punya produk dan memiliki merek atau brand, ya, apapun. Gitu ya. Nah, yang perlu kita ingat, ketika kita punya merek atau brand, jangan melupakan nilai yang kuat di belakang merek itu. Ya. Kalau kita melihat apa contohnya ya, KFC, McD, Starbucks dan sebagainya, itu adalah berbagai brand, gitu kan. Tapi mereka kenapa bisa bertahan lama, kokoh dan sebagainya? Karena di belakang itu ada nilai yang kuat, gitu ya. Nilai-nilai itu misalkan apa? Kualitas, kenyamanan, harga. Ada merek yang identik dengan harga yang murah, ada merek yang identik dengan kualitas barang yang sangat bagus, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya itu, kita juga bisa menerapkan nilai-nilai yang berbasis kepada keberlanjutan, gitu ya, supaya kalau konsumen membeli itu dia tidak hari ini beli, besok datang lagi sudah tidak ada, gitu kan. Nah, kemudian kepercayaan atau trust, ya, etika, tanggung jawab sosial. Itu adalah nilai-nilai yang bisa dilekatkan dalam brand kita. Ya. Kemudian situasi pandemi kemarin mengajari kita harus lincah. Ya, pemasaran modern juga harus lincah nantinya. Ya. Supaya lincah bagaimana?
kita terus-menerus mendengar pelanggan. Jadi jangan pernah mengabaikan konsumen kita. Kita harus peka terhadap permintaan. Kemudian hubungan dengan pelanggan adalah segalanya. Ya. Jadi pastikan bahwa ada kepercayaan dan integritas ya, yang terjadi dalam hubungan dengan pelanggan. 10 hal tentang pemasaran pasca pandemi. Ya. Ini membandingkan antara yang sebelumnya dengan yang akan terjadi. Kalau sebelumnya ada pendapat bahwa Anda mengenali pelanggan itu merupakan awal dari kegiatan pemasaran. Oke, itu tidak hilang. Ya, tapi yang akan terjadi nanti adalah mengenali segmen pelanggan adalah awal dari pemasaran. Apa artinya? Apa bedanya? Berarti apa? Anda harus tahu lebih dalam tentang pelanggan Anda dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Benar-benar harus lebih dalam di situ. Tidak sekedar saya ingin menjual untuk anak-anak. Anak-anak yang mana? Gitu. Harus seperti itu. Anak perempuan dari keluarga yang setiap bulan mendapatkan penghasilan antara 10 sampai 20 juta dan bisa menabung per bulan sekitar 5 juta. Harus sampai seperti itu, ya, mengenali pelanggannya. Yang pertama. Yang kedua, kita bersaing dengan pesaing kita. McD, McDonald bersaing dengan Burger King misalkan. KFC bersaing dengan restoran ayam yang lain. Itu dulu. Ya. Tapi nanti kita bersaing dengan pengalaman terbaik yang telah dimiliki oleh pelanggan. Jadi, misalkan saya datang ke sebuah tempat usaha Bapak Ibu di sini, ya. Katakanlah restoran begitu. Saya datang ke restoran salah satu peserta di sini, disambut dengan ramah, dilayani dengan baik, kemudian saya puas dengan makanan yang disajikan, selesai. Maka itu adalah pengalaman terbaik saya. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu pemilik restoran tadi tidak bersaing dengan restoran yang lain, tapi bersaing supaya apa? Pengalaman terbaik yang saya miliki tidak hilang atau lepas. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu akan selalu berusaha, oh konsumen saya kemarin itu benar-benar puas ketika saya layani dengan cara ini. Maka itu yang harus dijaga dan kemudian ditingkatkan. Sehingga mereka akan semakin puas, semakin puas, semakin puas. Ya. Tidak cukup hanya melihat tetangga saya yang jualannya sama sekarang memberikan diskon. Saya harus memberikan diskon. Tidak seperti itu. Ya. Jadi kita tidak lagi hanya bersaing dengan pesaing kita, tapi kita bersaing dengan pengalaman terbaik yang telah dimiliki oleh pelanggan. Kemudian pelanggan mengharapkan kita memiliki yang mereka inginkan. Kalau sebelumnya saya mau masuk ke sebuah warung gitu, ya saya berharap di warung itu ada makanan kesukaan saya kan begitu. Ya. Sekarang itu masih, gitu, tetapi pelanggan akan menuntut kita memiliki yang mereka inginkan dengan tepat. Dengan tepat ini menjadi kata penekanan. Artinya begini. Kalau misalkan kita punya usaha ayam goreng, maka kita harus bertanya, konsumen saya menyukai ayam goreng yang seperti apa? Yang ukuran atau potongannya seberapa besar? Yang tingkat kematangan dagingnya seberapa matang, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan tepat. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, gitu ya. Susah amat sih Pak Teguh, gimana kita bisa mengetahui itu semua? Nah, disinilah penting bagi kita untuk membiasakan menyimpan data pelanggan. Menyimpan data pelanggan. Supaya apa? Supaya kita bisa pelajari, supaya kita bisa kenali dengan baik. Saya konsumen salah satu kedai kopi ya, yang global itu.
Saya hampir setiap hari datang ke sana, gitu ya. Nah, satu hal yang saya amati dan kemudian saya bandingkan dengan kedai kopi yang lain adalah mereka selalu menanyakan nama pelanggan, ya kan? Atau nama siapa Kak? Gitu kan ditulis begitu. Ketika kita sudah sering ke sana, apa yang terjadi? Mereka sudah bisa menyapa kita dengan nama. Selamat pagi Pak Teguh. Gitu ya. Nah, apa istimewanya sih dipanggil nama oleh barista begitu ya? Sangat istimewa ternyata. Ya. Ketika kita datang dipanggilnya nama, kita merasa seolah-olah, waduh saya ini orang luar biasa ya. Itu terasa ketika apa? Ketika saya tidak datang ke kedai kopi itu, tapi ke kedai kopi yang lain. Ya, mereka cuma bilang selamat pagi Pak, bukan Pak Teguh, gitu kan? Nah, oh ternyata saya cuma konsumen biasa ya. Nah seperti itulah kira-kira. Ya, jadi sekarang pelanggan menuntut kita untuk memiliki pemahaman tentang mereka yang lebih tepat. Kemudian mendekati pelanggan ini yang dulu itu seperti kalau kita sedang berkencan gitu ya. Kencan fisik maksudnya, harus datang ke rumahnya, ketemu gitu kan. Nah, nantinya itu seperti kita berkencan tapi daring. Kencan online. Bagaimana kita kan kalau Bapak Ibu adik-adik di sini yang pernah berkencan gitu ya, janjian dengan teman atau orang yang disukai begitu, tapi secara daring kan kita juga tetap mempersiapkan diri kan, kita mempersiapkan supaya kalau saya ngobrol pakai telepon suaranya jelas nggak ya, ya semuanya dipersiapkan dengan baik. Begitulah nanti kita akan melakukan pendekatan kepada pelanggan. Ya. Oke, kemudian saya percepat, saya lanjutkan. Hubungan dengan pelanggan itu memang penting, ya. Tapi di masa setelah pandemi nanti, hubungan dengan pelanggan itu segalanya. Artinya apa? Artinya maha penting. Jangan pernah mengabaikan hubungan dengan pelanggan. Itu adalah segalanya. Once atau sekali kita merusak hubungan dengan pelanggan, maka usaha kita akan habis. Ya. Kemudian kalau sebelumnya dalam mengelola usaha itu butuh kesigapan dengan memanfaatkan proses yang basisnya teknologi, maka nanti yang dilakukan adalah pemasaran modern. Pendekatannya adalah pemasaran modern. Ya. Kemudian tadi yang sudah saya singgung di awal, merek itu harus didukung oleh nilai-nilai yang hebat. Kalau sebelumnya hanya didukung oleh produk yang hebat, tapi tidak cukup. Nanti harus didukung oleh nilai-nilai yang hebat. Kemudian selama ini orang meyakini bahwa teknologi yang tepat itu yang mendorong keberhasilan pemasaran yang modern, tapi di depan nanti tidak. Yang dituntut adalah keseimbangan dari berbagai faktor, termasuk teknologi. Jadi teknologi hanya salah satu aspek. Ya. Kalau selama ini orang mengatakan yang penting ada WiFi, yang penting ada ini, seolah-olah semuanya serba teknologi. Gitu ya. Padahal itu hanya salah satu faktor. Ya. Salah satu faktor. Masih banyak hal yang lain dan itu harus dilakukan secara seimbang. Ya. Kemudian pemasaran penting bagi pertumbuhan. Kalau sebelumnya seperti itu, tapi ke depan nanti pemasaran itu akan menjadi agenda utama pertumbuhan bagi pimpinan perusahaan. Artinya apa? Pemimpin, direktur, CEO perusahaan tidak bisa mengatakan ya yang urusannya pemasaran di bagian penjualan, bagian pemasaran, gitu kan. Saya nggak berkepentingan dengan itu, tidak bisa lagi. Jadi sekarang semua dari level tertinggi sampai yang paling bawah harus punya orientasi yang sama terkait dengan pemasaran. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Di sini saya tulis email saya, ada nomor yang bisa digunakan untuk berdiskusi via WhatsApp, ya, atau telepon, silahkan. Ya, kalau apa yang sudah saya sampaikan tadi mungkin perlu dikonfirmasi, perlu diklarifikasi dengan baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada Nawang Bulan. Silakan Nawang. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh atas materi yang telah disampaikan. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, saya ingin remind kepada para hadirin untuk mengisi link presensi yang sudah tertera di kolom Zoom. Oke, kita lanjut saja masuk ke sesi Q&A.
Di sini sudah ada pertanyaan, saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Makan Asyik. Siang Pak, saya berjualan makanan, saya beri nama Makan Asyik. Dengan harapan saya bisa buat berbagai macam dari frozen food sampai puding. Tapi sampai sekarang yang banyak menyangkut penjualan dari media sosial adalah puding. Nah, pertanyaannya untuk meluaskan pasar, apakah perlu saya hanya mengkhususkan diri di puding saja atau saya juga tetap membuat makanan lain untuk dipasarkan? Mungkin bisa langsung saja dijawab oleh Pak Teguh sambil menunggu pertanyaan dari para hadirin lain. Untuk Pak Teguh dipersilakan. Baik, terima kasih. Nama saya tadi Makan Asik gitu ya, makan asik. Makan asik, makan asik gitu ya. Menarik, namanya menarik dan membangun suatu persepsi yang spesifik terhadap produk yang dijual ya. Tadi disampaikan bahwa ada beberapa jenis produk yang ditawarkan kepada pasar, namun ternyata yang katakanlah cukup diminati oleh pembeli melalui media sosial hanya satu jenis produk ya tadi, satu jenis produk puding kalau saya tidak keliru tadi ya, yang penjualannya mungkin relatif baik. Apakah saya perlu membuang yang lain lalu fokus saja kepada puding atau bagaimana? Nah, ya tentu saja di situ ada banyak kemungkinan. Teman Makan Asik tadi ya. Yang pertama yang kita coba untuk pikirkan bersama-sama sambil saya membuka kesempatan bagi teman-teman yang lain yang mungkin punya gagasan yang lebih efektif juga boleh sharing di sini ya. Saya bukan satu-satunya narasumber yang harus didengar, tidak gitu ya. Jadi saya juga bisa keliru, saya juga bisa salah gitu ya, dan tentu teman-teman yang lain di sini mungkin punya gagasan yang tidak terpikirkan oleh saya, tapi sebenarnya jauh lebih brilian ya, monggo silakan di share gitu ya. Ya, yang pertama adalah kita harus melihat kalau misalkan saya menjual 5 atau 10 menu lah gitu ya, produk ya kan. Ada berbagai pendekatan yang biasanya digunakan untuk menyusun rangkaian produk yang dibuat atau dijual. Ada produk yang saling melengkapi. Ya. Misalkan kita berjualan makanan berat begitu ya, nasi dengan lauk misalkan gitu, yang dilengkapi dengan minuman. Kemudian dari rangkaian proses makan ada mungkin makanan pembuka ya seperti puding misalkan, makanan pembuka, kemudian ada makanan utama ya kan, lalu ada makanan penutup umpamanya berupa buah atau jelly atau apalah begitu misalkan. Nah, dari rangkaian itu kita juga bisa melihat konsumen kita apakah mereka cenderung membeli secara bersama-sama dengan lengkap atau satu kelompok makanan dibeli oleh kelompok konsumen yang berbeda dibanding kelompok yang lain. Maksudnya begini, kalau ada yang konsumen yang cuma beli puding ke kita atau jelly ke kita, ya, ada yang cuma beli lauk ke kita, ada yang cuma beli minum ke kita, gitu kan? Nah, maka ketika kita punya berbagai kelompok pelanggan seperti itu, lalu kita hentikan produk yang kita tawarkan, kita akan menghadapi risiko tadi. Ada konsumen yang kecewa karena dia mau membeli puding, ternyata puding tidak ada lagi di menu kita. Gitu kan? Ada konsumen yang sudah capek-capek menghubungi kita, mau beli lauk, ternyata lauk sudah hilang dari menu kita. Gitu kan? Saran saya adalah kita coba lakukan satu analisis gitu ya. Kita cek lagi. Kalau tadi misalkan ada 5 menu, tapi yang laku 1, apakah 4 menu yang lain ini sama sekali tidak laku, sama sekali tidak ada yang membeli, atau masih ada 1-2 yang membeli, gitu kan? Nah,
kalau ternyata masih ada 1-2 yang membeli, kita coba cek lagi. Kira-kira apa ya yang membuat mereka membeli produk kita tadi dan mengapa produk yang lain tidak dipilih? Begitu. Ya. Apakah dari sisi harga, harganya terlalu mahal? Kebetulan yang laku itu adalah produk yang harganya paling terjangkau, misalkan, atau paling murah. Oh, berarti konsumen yang kita pilih konsumen yang mempertimbangkan harga daripada apa yang ingin mereka beli. Maka di sini kemudian kita bisa lakukan penyesuaian. Bagaimana kalau 4 menu yang lain yang pembelinya sedikit itu, kemudian kita lakukan penyesuaian harga. Sehingga harganya menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. Itu kalau masalah harga. Ya kan? Tapi kalau persoalannya bukan di sana, ya tentu tidak perlu dilakukan pengurangan harga. Mungkin masalah ukuran. Kan kalau saya beli puding itu saya bisa beli per biji, tapi kalau saya beli misalkan lauk begitu, misalkan rendang, saya harus belinya 1 porsi, padahal saya cuma makan sendirian, terlalu banyak, gitu kan, misalkan. Nah, berarti kalau masalah porsinya, oke, mungkin kita perlu beradaptasi, melakukan penyesuaian di situ. Atau bisa juga, kenapa yang laku puding di medsos? Karena yang kita kenalkan cuma puding. Kita terlalu semangat mengenalkan puding, kita sampai lupa mengenalkan 4 produk yang lain. Jadi saya tentu tidak boleh terlalu ceroboh mengatakan, udah yang 4 nggak usah dijual lagi, jual aja yang puding. Tidak bisa begitu. Kita harus melihat ya kemungkinan kenapa sih satu produk ini kok bisa laku, yang lain kok tidak bisa. Ya, jadi coba dilihat kembali, diidentifikasi lagi, ya, apa yang membuat satu produk tadi menjadi laku di media sosial, melalui media sosial, dan produk yang lain kok tidak, begitu ya. Karena tadi bisa saja kita lalai atau lupa begitu, tidak menyertakan produk yang lain dalam komunikasi pemasaran kita melalui media sosial. Tapi kalau misalkan itu sudah dilakukan juga bersama-sama, tapi tetap saja konsumen hanya memilih satu produk, ya, maka di situ tentu perlu dilihat, oh barangkali media sosial yang kita pilih atau cara mengkomunikasikan produknya yang harus dilakukan secara berbeda. Artinya 5 menu yang kita miliki jangan ditempatkan dalam satu platform atau satu media yang sama. Ya, jadi misalkan pakai umpamanya Instagram misalkan, atau TikTok misalkan, gitu ya. Di TikTok kita bilang bahwa saya punya puding, punya ayam goreng, punya nasi kuning, punya ini dalam satu satu media, gitu ya. Sekarang dicoba buat 5 TikTok. Misalkan ini hanya sekedar ilustrasi. Buat 5 TikTok. TikTok pertama ngomong tentang puding saja. TikTok kedua ngomong tentang nasi kuning saja. TikTok ketiga ngomong tentang menu yang lain. Apakah kemudian masih menghasilkan satu produk saja yang laku atau tidak di sana? Kalau ternyata memang, ya tentu jangan hanya mengubah narasinya sama, cuman puding diganti ayam goreng, ya jangan. Ya tentu dibuat visualisasi yang berbeda, narasi yang berbeda, gitu. Seolah-olah itu adalah perusahaan yang berbeda, gitu ya. Ini mungkin yang bisa saya tanggapi terkait dengan makan nasi tadi. Tapi terus terang saya punya keyakinan dengan cara memilih nama itu, mereka punya punya potensi untuk bisa menjadi pemasar yang hebat, gitu ya. Karena cara Anda memilih nama itu tidak sembarangan di situ, ya. Oke, terima kasih. Wulan, masih ada yang lain? Oke, terima kasih banyak Pak Teguh atas jawabannya. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan, kita langsung saja bacakan pertanyaan selanjutnya dari Salat O.
Izin bertanya, saat ini usaha saya bergerak di bidang food and beverage. Produknya yaitu salad buah. Menurut Pak Teguh, bagaimana pemasarannya agar bisa lebih meluas? Karena makanan ini termasuk makanan yang tidak terlalu tahan lama. Sehingga selama ini konsumennya masih masyarakat di sekitar tempat tinggalnya saja. Bagaimana agar salad Q ini dapat mencapai target pasar yang lebih banyak? Mungkin dari Pak Teguh bisa langsung dijawab pertanyaannya. Ya, untuk produk-produk makanan yang tidak bisa disimpan lama, tidak bisa bertahan lama, seperti contohnya ya salad buah. Ya, salad buah itu kan waktu mulai dari penyiapan sampai mengkonsumsi itu menentukan apakah salad itu nanti tetap enak atau tidak, gitu ya. Kalau terlalu lama saja, itu rasanya sudah akan berubah di situ. Nah, di sini saya tentu tidak punya kompetensi terkait dengan aspek teknologi pangan, ya, teknologinya. Ya, mungkin nanti bisa dicatat begitu untuk kemudian teman-teman di Kedereka atau UPJ bisa mencoba untuk mencari pakar yang relevan, yang tepat, begitu ya, untuk berbicara tentang pengolahan bahan pangan supaya dia bisa bertahan dengan baik. Ini yang pertama. Ya. Mengapa itu penting? Karena ada produk sekarang ini sudah mulai beredar di pasaran yang bisa disimpan dalam suhu ruangan, tidak perlu dimasukkan dalam freezer, gitu, jadi bukan frozen food, ya. Lalu dia tinggal dicampur dengan air. Di situ ada semacam pemanas yang bereaksi, begitu ya, ketika dia diberi air, yang akhirnya bisa memasak masakan itu seolah-olah dia dimasak menggunakan misalkan kompor atau microwave, gitu ya. Saya pertama kali mendengar itu di salah satu podcast, gitu ya, di Helmi Yahya ketika dia wawancara dengan pemilik ayam bakar Wong Solo, gitu ya. Dia punya itu, dan kemarin saya melihat lagi co-foundernya begitu, dan kemudian ada bentuknya. Tapi ini bukan salad buah ya, tapi dia ada nasi uduk, ada nasi gudeg, nasi rendang yang dia bisa disimpan 1 tahun. 1 tahun tidak perlu di freezer, ya, tidak perlu di kulkas. Kemudian untuk mengkonsumsi tinggal dibuka lalu disiram dengan air saja. Airnya tidak perlu air panas. Nanti ada pad, ada semacam alat yang kemudian bereaksi dan dia membuat suhu makanan itu jadi panas sehingga seolah-olah seperti baru dimasak. Ini mungkin tidak langsung menjawab yang pertanyaan salad buah, tapi ini hanya sekedar contoh bahwa ada teknologi pangan, ada teknologi pasca produksi yang bisa ditambahkan supaya produk kita itu menjadi lebih lama, tahan lebih lama, bisa dijual lebih luas. Oke, tapi kembali ke salad buah tadi. Betul bahwa salad buah itu punya keterbatasan, ya, punya keterbatasan. Kalau misalkan Anda lokasinya di Ciputat, kemudian saya ingin beli, saya lokasinya di Tebet, Jakarta Selatan, ya kan? Dari sana ke sini mungkin perlu waktu sekitar 30-45 menit, ya kan? Nah, bagaimana supaya kita bisa menjaga supaya salad tadi lebih tahan lama? Satu, mungkin tidak untuk memisahkan antara buah-buahnya dengan dressingnya, ya, apa semacam saus atau mungkin mayones atau apa itu dipisahkan. Tetapi tentu ada risiko. Kalau itu kita pisah-pisahkan, potongan-potongan buah dikemas sendiri, kemudian dressing dikemas sendiri, ketika akan dikonsumsi, biasanya akan kehilangan keindahan dalam bentuk penyajian. Gitu. Karena kalau dari penjualnya kan sudah ditata sedemikian rupa sehingga ketika akan dikonsumsi itu tampak menarik. Gitu ya.
Maka perlu dipikirkan bagaimana supaya ketika kita pisahkan antara buah yang dipotong, termasuk dalam kaitannya dengan buah yang dipotong tadi, perlu tidak kita pisahkan per jenis buah. Misalkan, kalau di sana ada melon, ada semangka, ada nanas, ada beet, ada apalagi yang lain misalkan ya. Kalau dicampur jadi satu, lalu dibawa oleh kurir, Gojek atau GrabFood itu ke tempat si pembeli, terguncang-guncang, akhirnya tidak menarik lagi bentuknya, misalkan. Kalau seperti itu berarti kita pikirkan mungkin tidak untuk dipisah-pisahkan. Semangka sendiri, lalu beet sendiri, kemudian jagung manis sendiri, dan lain sebagainya. Nanti dia tinggal mix di mangkok begitu, kemudian buka, dikucur atau dituangi dressingnya, misalkan seperti itu. Dengan memisah-misahkan tadi itu sudah membuat daya tahan buah menjadi lebih lama. Ya, tapi tetap saja tidak bisa terlalu lama juga. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk memperluas area pemasaran kita adalah mencari hub. Hub itu apa ya? Mencari tempat yang mendekati konsumen. Misalkan nih, kalau rumah kita sebagai tempat berjualan yang pertama kita ada di Ciputat, kita bisa tentukan mungkin radius yang bisa dilayani dengan optimal itu 5 kilo. Ya kan? 5 kilo. Pokoknya tidak lebih dari 5 kilo, salad buah saya ini masih sangat bagus. Karena waktu tempuhnya mungkin hanya 10 menit misalkan. Berarti kita perlu data juga, kita perlu lakukan survei juga. Ada tidak konsumen kita yang domisilinya lebih dari 5 kilo dari radius rumah kita? Nah, kalau ternyata ada dan jumlahnya cukup besar, potensinya paling tidak, jumlahnya cukup besar, maka kita bisa buat hub. Atau bahasa sederhananya kita buat cabang saja. Ya, cabang yang akan membantu kita untuk melayani permintaan yang terlalu jauh. Supaya apa? Supaya mereka merasakan kesegaran buah yang sama dengan kalau kita layani dari rumah kita. Jadi misalkan nih, saya tidak terlalu mengenal ya wilayah Tangsel. Katakanlah umpamanya karena kalau kampus UPJ lah, kampus UPJ itu sebagai tempat saya berjualan. Area sekitarnya di situ ada mungkin sampai di sektor berapa ya yang masih terjangkau, sektor 7 begitu kan. Tapi kalau sektor 1 terlalu jauh. Nah, maka kita bisa buat hub, nanti kita pasok mereka dengan buah-buahan yang masih segar, yang belum dikupas begitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika ada pesanan dari area yang lebih dekat ke sektor 1, maka bukan kita yang melayani tapi hub tadi. Ya. Jadi mereka lah yang kemudian kita tinggal forward orderannya. Tolong siapkan sekian porsi salad buah, kirim ke alamat ini. Karena alamatnya mungkin hanya 1 kilo dari itu. Kalau dari kampus mungkin sudah 7 kilo misalkan. Nah, tentu saja di situ ada yang harus kita antisipasi apa? Cost, biaya. Ya, biaya. Sehingga di sana perlu dipikirkan juga. Kalau potensi yang terlalu jauh itu masih belum besar, ya berarti kita fokus kepada pasar yang sudah kita layani dengan baik, yang bisa kita layani dengan baik. Bagaimana Pak supaya volumenya bertambah? Kan ada beberapa kemungkinan. Satu, ya, kita bisa menjual lebih banyak kepada lebih banyak pembeli. Kalau selama ini saya melayani 10 orang, kalau saya bisa menjual ke 20 orang akan lebih banyak. Betul. Tapi cara yang kedua, kalau 10 orang tadi setiap orang membeli 2 porsi, yang saya jual kan sama-sama 20. Gitu. Jadi bagaimana kita mendorong supaya konsumen yang ada membeli lebih banyak. Jadi konsumennya tetap jumlahnya, tapi dia frekuensi pembeliannya yang lebih besar atau jumlah pembeliannya yang lebih besar. Nah,
kita bisa lakukan berbagai cara seperti itu. Misalkan dengan marketing gimmick, ya. Kalau beli 2 dapat 3, gitu kan. Kalau beli 2 dapat diskon 20%. Kalau beli 5 dapat diskon 40%, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi itu apa yang coba kita lakukan, memaksa dalam tanda kutip konsumen kita supaya membeli lebih banyak, sehingga meskipun yang dilayani ya tetap di area 5 km tadi, tapi sekarang kita bisa menjual lebih banyak sambil bersiap kalau nanti potensi konsumennya sudah semakin luas dan jumlahnya sudah semakin layak, kita pikirkan tadi membuka hub atau perwakilan mendekati ke kumpulan atau kelompok konsumen yang lebih jauh. Oke, itu mungkin ya bulan ya. Jadi satu tentu packaging. Packaging perlu difikirkan supaya produk kita menjadi lebih tahan lama. Mungkin nanti teman-teman di desain produk di UPJ kita punya desain produk, bisa juga untuk membantu begitu ya, bagaimana mendesain kemasan untuk salad buah supaya buahnya tidak saling bercampur, ya, dan kemudian itu bisa, atau di dalamnya sekaligus bisa kita tempatkan mungkin potongan pendingin atau es batu misalkan, atau dry ice gitu ya, untuk membuat supaya saladnya tadi menjadi tetap segar sampai di tujuan. Barangkali itu, ya, silakan. Dan selanjutnya kalau masih ada. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Teguh atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Snack Saga Suka. Mohon maaf Pak, izin bertanya, bagaimana cara menentukan harga jual produk yang paling tepat di marketplace? Untuk bagi produk olahan sendiri yang belum dapat mengefisiensikan biaya produk secara optimal, dengan concern bahwa harga jual produk di marketplace cukup bersaing dengan harga produk yang paling murah dan berkualitas tinggi. Ya. Ini bisa langsung dijawab oleh Pak Teguh. Baik, pricing ya. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan penetapan harga jual. Spesifik tadi disebut di marketplace, ya kan? Mengapa menjadi penting atau krusial? Karena ketika kita menempatkan produk kita di marketplace, konsekuensi yang langsung bisa kita rasakan adalah konsumen dengan mudah membandingkan harga, ya kan? Jadi kalau kita, dan mereka tidak peduli apakah kita ini usaha yang masih baru merintis gitu kan, atau kita ini adalah usaha yang sudah mencapai skala keekonomisan gitu ya. Tadi kan disebut bahwa sebagai startup, sebagai pemain baru belum mencapai tingkat keekonomisan untuk bisa menetapkan harga seperti yang lain. Ya, betul. Saya paham dengan itu. Tapi itu ada konsekuensi yang ada di marketplace. Jadi kita tidak bisa melarang calon pembeli kita untuk jangan melihat harga yang lain dong, gitu ya. Nggak bisa. Mereka dengan bebas bisa membandingkan kenapa di sini lebih murah, kenapa di situ yang kamu jual kok begitu mahal, gitu ya. Maka yang saya bisa sarankan adalah jangan mengejar harga. Ya, jangan mengejar harga. Kalau mengejar harga, kita akan kalah nantinya. Ya. Maka tekankan sisi lain yang merupakan kekuatan kita, ya, sehingga konsumen tidak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu terganggu dengan harga kita. Karena kita belum bisa mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, kita belum bisa mendapatkan formula untuk menjual setidaknya sama, jangankan lebih rendah ya, jangankan lebih murah, sama saja sudah sulit untuk bisa menyamai yang sudah lebih besar dari kita. Maka ya sudah, kita jual
Dan jangan sampai merugi tentu saja ya, karena kalau Anda menjual rugi, tinggal menunggu waktu, usaha kita akan berhenti. Ya. Maka mungkin tidak perlu mengambil margin atau keuntungan yang terlalu besar. Di tahap awal barangkali yang penting break even point atau kembali modal sudah cukup lah, gitu ya, untuk membangun pasar dulu, ya. Tapi cari kelebihan produk Anda. Kelebihan itu bisa dari sisi tadi, kalau makanan ya rasanya yang mungkin enak, tapi rasa enak itu kan baru akan diketahui kalau dia mau membeli. Nah, sekarang bagaimana dia tahu produk kita ini enak tanpa dia harus membeli lebih dulu? Cara apa nih yang bisa kita lakukan? Apakah kemudian kita membuat foto produk yang begitu baik, ya kan? Penampilan foto produknya itu dibuat sedemikian rupa sehingga mengundang selera yang melihat, gitu ya. Jangan abaikan itu, ya, jangan abaikan itu. Kemudian service. Ya, jadi kalau misalkan di marketplace itu ada yang bertanya, kita bisa merespons dengan cepat. Jangan dibiarkan ada yang bertanya baru 2-3 hari baru ditanggapi. Gitu. Apalagi kalau kita produknya adalah produk-produk makanan misalkan. Ya. Kalau perlu gadget kita selalu standby dan dibunyikan notifikasinya sehingga ketika ada pesan masuk untuk bertanya langsung kita tahu, kita jawab. Ya. Karena apa? Kecepatan kita merespons kadang juga bisa memengaruhi apakah sebuah permintaan itu jadi dilanjutkan atau tidak. Orang pengen beli produk Anda, ya, tapi karena Anda lambat merespons, akhirnya dia sudah pindah ke tempat lain. Bukan karena produk lain lebih murah, tapi mereka yang merespons lebih cepat. Ya, jadi terkait dengan pricing, tentu saya tidak bisa berbicara terlalu banyak begitu ya, karena tadi ya di marketplace dengan mudah orang bisa membandingkan harga. Saya cuma menyarankan satu, untuk tahap awal tidak perlu mengambil keuntungan yang terlalu tinggi atau terlalu besar. Ya, itu saja yang bisa saya sarankan. Ya, tapi cari sisi kuat Anda, sisi kuat produk Anda. Ya. Itu bisa dieksplisitkan dalam bentuk foto, dalam bentuk ungkapan, ya, dalam bentuk ungkapan begitu. Kemudian juga mungkin dengan kalau sudah punya konsumen ya berupa testimoni misalkan, ya, testimoni bahwa produk Anda itu memang enak, layanannya memang bagus dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak perlu menyinggung aspek harga di situ. Dengan cara itulah kita bisa menutup atau mengurangi kelemahan kita karena belum mampu mencapai tingkat harga yang efisien sehingga bisa bersaing dengan mungkin produk pesaing yang lain. Kembali ke materi yang tadi saya singgung, kita cari pengalaman terbaik konsumen kita sebagai ukuran yang harus kita lampaui. Ya, kita tidak lagi bersaing dengan pesaing yang lain, kita bersaing dengan pengalaman terbaik yang dimiliki oleh konsumen kita. Kalau konsumen kita memuji dengan, aduh, enak ya makanannya, porsinya besar, maka jangan pernah mengurangi porsi. Ya, porsi besar itu sudah menjadi selling point bagi produk Anda. Ya, pertahankan itu, kemudian tambahkan sesuatu sehingga mereka tidak hanya melihat porsinya besar, tapi juga apa misalkan ya, mungkin layanannya bagus, pelayanannya ramah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Itu mungkin Bulan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teguh. Mungkin karena masih ada waktu, ada satu pertanyaan terakhir dari Blessfood. Ingin bertanya, Blessfood adalah reseller makanan homemade frozen seperti bakso sapi, pastel bitter ballen, lumpia Semarang, pempek asli Palembang, bandeng presto asli Semarang, kerupuk udang basah. Bagaimana untuk mulai membangun merek sendiri dan loyalitas pelanggan? Target saat ini adalah teman-teman gereja, alumni, dan tetangga. Produk yang kami jual saat ini hanya kami tempel stiker logo Blessfood saja. Mungkin dari Pak Teguh bisa langsung dijawab, Pak.
Ya, eh, sorry ya, mungkin ada suara yang cukup mengganggu di depan rumah. Mereka sedang renovasi. Ya, kalau kita reseller, ya memang mau tidak mau kita menggunakan merek orang lain, ya, karena kita hanya sekedar membantu menjualkan, gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan strategi yang digunakan oleh banyak retailer besar. Contohnya seperti Alfa, Superindo, kemudian Lotte, gitu ya. Mereka kan juga menjual produk dari produk lain. Tapi kemudian mereka mulai membangun merek sendiri. Ya, kalau Superindo itu, kalau saya tidak keliru, mereka pakai label 365, gitu ya. Jadi dia jualan apa misalkan produk tisu dari merek-merek yang sudah terkenal, tapi juga dia jual tisu mereknya 365. Kemudian dia menjual minyak goreng di Moli, Sania, tapi juga ada minyak goreng 365 ya. Sebutannya own brand. Jadi produk dengan merek mereka sendiri ya. Nah, itu juga bisa kita tiru gitu ya, kita tiru. Ya, jadi tapi kan kita juga harus tahu konsumen kita yang membeli produk-produk misalkan tadi pempek itu, dia membeli produk pempeknya itu karena mereknya atau karena pempeknya, gitu ya. Dia membeli bakso seafood itu karena mereknya atau karena bakso seafoodnya. Maka kita bisa membuat kalau sudah memungkinkan untuk melakukan proses produksi sendiri, mungkin tidak untuk semua produk gitu ya. Katakanlah sekarang menjadi reseller dari 10 produk dengan 10 merek, ya mungkin dipilih. Oh, kalau hanya membuat bakso rasanya saya bisa deh, misalkan gitu ya. Saya bisa buat bakso yang lebih enak, ya kan, yang lebih banyak dengan harga yang sama, atau mungkin harganya lebih murah, ukurannya sama misalkan. Nah, kita buat saja. Kita buat bakso, kemudian kita pilih label atau merek, ya, merek kita sendiri, lalu kita pasarkan bersama-sama dengan produk dari reseller tadi. Mungkin pada tahap awal, ketika ada orang membeli bakso merek apa misalkan ya, katakanlah umpamanya merek A begitu ya, dia beli bakso, kita bisa berikan produk sendiri kita sebagai komplimen. Ya. Kita buat dalam bentuk kemasan sampel begitu, kemudian diberi merek kita ya, gratis. Jadi ketika dia merasa produk kita itu cocok, dia bisa meminta atau menanyakan kembali, bakso yang merek sendiri tadi masih ada nggak ya sekarang? Kok saya cocok ya dengan rasanya? Nah, risikonya apa? Risikonya adalah produk-produk yang selama ini Anda jual dari produsen yang lain, bisa jadi kemudian mereka merasa tersaingi, gitu ya. Misalkan produsen atau perusahaan yang menjual, yang menghasilkan bakso merek A tadi, kan dia juga akan melihat kok lama-lama bakso saya makin berkurang ya permintaan ke saya ya, dari waktu ke waktu makin kecil, terus dia cek, oh kamu punya merek sendiri ya. Nah kalau kebetulan dia punya tidak hanya bakso, tapi ada misalkan ada bakso sapi merek A, kemudian ada balado merek A, lalu apa, bisa-bisa semuanya dia tarik, udah saya nggak mau lewat kamu. Itu satu resiko memang. Ya. Tapi tidak apa-apa, kan kita tadi sudah membangun merek baru dengan cara tadi menjual produk yang sama dengan yang kita resale, yang kita jual dari orang lain, ya, tapi dengan menggunakan merek kita. Cuman saran saya, hindari untuk ada kesan mendompleng merek, gitu ya, mendompleng merek. Jadi misalkan
ada bakso merek apa umpamanya, Bell Food gitu ya. Kemudian kita bikin merek sendiri, Tel Food. Gitu. Apa bedanya Bell Food dengan Tel Food gitu kan? Jadi kesannya seperti mendompleng merek. Kita buat saja merek sendiri. Ya. Kita desain, kita buat logo sendiri, kemudian nama-nama yang kira-kira menarik gitu ya. Sehingga tidak ada kesan kita mendompleng keterkenalan dari produk yang selama ini kita jual. Jadi dijual bersama-sama, itu bisa dilakukan. Ya, sehingga nanti Anda akan punya basis merek sendiri yang kuat. Nah, ketika itu sudah mampu berdiri sendiri ya sudah, Anda tinggal menempatkan produk yang selama ini menjadi komoditi utama Anda hanya sebagai komoditi pendukung. Kalau selama ini kan Anda menjual pempek dari produsen lain sebagai produk utama, menjual bakso dari produsen lain sebagai produk utama. Ketika Anda sudah bisa bikin pempek sendiri, bikin bakso sendiri, lalu ada merek sendiri, maka itu harus menjadi produk utama Anda. Ya kan? Pempek yang tadinya sebagai produk utama, tempatkan sebagai produk pendukung. Kalau masih ada yang cari, ya bisa beli. Tapi yang ditawarkan lebih utama adalah produk yang Anda buat tadi. Itu strategi yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi jangan hitam putih. Ya, kalau langsung cut off, udah sekarang saya nggak mau lagi jual produk orang lain, saya bikin sendiri. Bisa berisiko. Ya, kalau Anda belum punya basis konsumen yang cukup memadai. Jalan saja secara bersama-sama. Ya. Itu mungkin ya. Terima kasih Pak Teguh. Ya, baik. Kemudian kamu masih mute. Oke, terima kasih Pak Teguh atas jawabannya dan mohon maaf kepada para hadirin yang sudah menaruh pertanyaan namun belum terjawab mengingat waktu kita yang terbatas. Mungkin Pak Teguh sudah bisa stop share screen ya. Terima kasih Pak Teguh. Para hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi foto bersama sebelum acara kita berakhir. Oleh karena itu dimohon untuk seluruh peserta menyalakan kameranya selama sesi foto bersama dimulai. Sesi foto bersama mungkin bisa dimulai dari halaman pertama. Untuk para peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Oke. Mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke halaman kedua. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke. Para hadirin sekalian, kita sudah sampai ke penghujung acara kita. Bersama ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para hadirin yang sudah hadir pada acara strategi pemasaran yang efektif bagi produk UMKM di masa post-pandemi COVID-19 yang diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 16 September 2021. Semoga ilmu yang diperoleh dari kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara hari ini masih terdapat banyak kekurangan. Saya Nawang Wulan undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bapak semua. Terima kasih. Ya, nanti materinya mohon di-share ya. Ya, nanti saya kirim. Para pelaku UMKM. Ibu Nawang, Bu Clara, Pak Teguh. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu, Bapak.